dalam ajaran agama Islam, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Kuburkanlah di mana dia wafat. Iya, jadi yang ini adalah pekuburan syuhada Uhud. Mereka wafat di sini, mereka dikuburkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Bukit Uhud, di mana tempat ini merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat ziarah untuk teman-teman jamaah baik umroh maupun haji. Bukit ini merupakan tempat pemakaman para syuhada Uhud yang berperang pada saat di Bukit Uhud. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah. Nanti kita akan melihat bagaimana keberadaan makam yang berada di Bukit Uhud ini. Saya masih ditemani dengan Bu Hajah. Ini tentara muslimin. Yang garis hijau itu adalah pasukan muslimin. Yang garis merah pasukan muslimin kaum kafir Quraisy. Yang garis hitam ini adalah pasukan muslimin, tapi mereka kaum munafikin. Ya, mana itu? Coba dilihat. Ini hadis ini betul Nabawi. Jadi kan kita jalan lurus ya keluar, ya. Jadi pasukan muslimin berangkat dari sekitar Nabawi itu menuju ke Uhud. Jalan yang kita lewati dari bis, iya. Ini ada garis hijau, ada garis hitam. Jumlah pasukan muslimin itu ada 1000 Bapak Ibu, 1000. Tetapi ketika kaum muslimin sampai di Jabal Uhud, ini golongan yang garis hitam 300 orang yang dipimpin oleh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul membelot Ibu, muter. Jadi ketika sampai di tengah perjalanan muter, tidak ikut sampai ke Uhud. 300 ini pasukan munafikin. Jadi kaum muslimin ketika sampai di Uhud itu jumlahnya ada 700. Yang pertama 1300 orang membelot, putar haluan, tidak ikut perang. Iya. Sedangkan dari arah sana, sana Mekah itu di sana Ibu ya, di depan bis kita berhenti tadi, itu arah Mekah. Kaum kafir ini garis merah datang di sini. Iya. Terus Bapak Ibu, perang Uhud ini perang yang tidak ada endingnya, tidak ada ujungnya. Perang Badar kita tahu bahwasanya yang menang kaum muslimin. Tetapi perang Uhud ini tidak jelas karena di antara dua kelompok banyak-banyak memakan korban. Sebab terjadinya perang Uhud karena rasa balas dendamnya kaum kafir Quraisy karena kekalahan di perang Badar. Iya. Jadi perang Uhud penyebabnya adalah sifat balas dendamnya kafir Quraisy karena kalah di perang Badar. Iya. Perang Uhud ini terjadi tahun 2 Hijriah. 2 tahun setelah Nabi hijrah. Izin Bapak Ibu, ketika terjadi perang Uhud, Nabi Muhammad mendengar wahyu bahwasanya kaum kafir sudah bergerak menuju ke Madinah. Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad mengumpulkan sahabat ingin bertanya bagaimana ini kaum kafir Quraisy sudah menuju dari Mekah menuju ke Madinah. Timbullah dua kelompok. Kelompok pertama memberikan pendapat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sebaiknya kita berperang di dalam Nabawi saja. Kita jangan keluar dari Madinah. Kalau kaum kafir Quraisy mendekat, kita hujani mereka dengan anak panah atau tombak. Pendapat pertama menyarankan agar Nabi Muhammad berperang melawan kaum kafir Quraisy di dalam Madinah saja, tidak keluar ke Uhud. Ada kelompok kedua, sahabat menyarankan, wahai Rasulullah, lebih baik kita keluar dari Madinah, kita hadapi mereka di Uhud. Kelompok kedua ini banyak dari sahabat yang tidak ikut di perang Badar, Bapak Ibu. Iya. Kelompok kedua ini yang menyarankan Nabi Muhammad untuk berperang di luar Madinah, kelompok yang tidak ikut di perang Badar. Mereka ingin mendapat pahala perang Badar. Mereka mendesak Rasulullah, wahai Rasulullah, sebaiknya kita berperang di luar Madinah saja, karena kami tidak ikut hadir dalam perang Badar, kami ingin mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Ya, dua kelompok ini, yang pertama itu ambil payung. Nabi Muhammad sebenarnya lebih condong pendapat pertama, ingin berperang di dalam Madinah. Ya, sebelum perang Uhud Bapak Ibu, Nabi Muhammad bermimpi 3 hal.
Yang di dalam mimpinya Nabi Muhammad melihat yang pertama, Nabi Muhammad memiliki pedang, pedangnya itu retak. Nabi Muhammad memiliki pedang, pedangnya itu retak. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki sapi, hewan ternak, yang sembelih. Yang ketiga, Nabi Muhammad masuk ke dalam benteng yang kokoh. Nabi Muhammad pedangnya itu patah dari sahabat Nabi yang terbunuh. Takwil dari mimpi yang kedua bahwasanya hewan Nabi Muhammad jadi maksudnya ada kerabat anggota keluarga Nabi yang syahid. Dan ketiga maksudnya dari Nabi Muhammad masuk ke dalam benteng yang kokoh. Nabi Muhammad banyak dilindungi oleh sahabat ketika berkecamuk di peperang. Ya, awal yang pertama itu banyak sahabat yang meninggal. Yang kedua itu satu yang disebut keluarga Nabi Muhammad siapa Abdullah bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib itu keluarga anggota Nabi yang wafat di perang Uhud. Dari kalimat dari Farid ini sudah jelas bagaimana rencananya Pak? Iya, ini bisa jelaskan lagi. Jabal Rumah itu Jabal Rumah itu bukit yang tadi ada orang naik ke atas. Bapak Ibu lihat tadi ada orang naik ke atas ya. Ini Jabal Rumah. Jabal Rumah itu adalah bukit pemanah. Iya. Nabi Muhammad ini panglima perang. Nabi Muhammad mengatur strategi ketika berperang. Jumlah kaum muslimin 700 kali. Iya. Izin saya lanjut dari pasukan pemanah ya Jabal Rumah. Tapi qadarullah di tengah perjalanan ketika perang itu terjadi Bapak Ibu, ada dua kelompok kaum muslimin, 50 kaum pemanah, 650 lagi di sini. Nabi Muhammad membagi dua kelompok, dua pasukan. Pasukan yang pertama itu 650 orang berada di sini. Yang kita di sini Ibu. 50 orang lagi berada di Jabal Rumah. Ketika kaum kafir Quraisy mendekat, Nabi Muhammad menginstruksikan yang di atas memanah. Disitulah kaum kafir Quraisy mulai terdesak. Ketika mereka terdesak, mereka dikepung oleh dua pasukan muslimin bantu dari yang 650 orang, 50 orang juga bantu. Karena kaum kafir Quraisy merasa terdesak, mereka balik Bapak Ibu. Ini kan balik ini. Nah, ini maaf ya. Dipimpin oleh Abu Sufyan, satu pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu di mana berada? Pas di depan bis kita tadi, di situ ada kayak sungai. Mereka sembunyi. Ketika perang terjadi, mereka sengaja tidak menampakkan diri. Mereka melihat dulu bagaimana situasi perang. Ketika mereka lihat bahwasanya kaum pasukan pemanah sudah turun dan di bukit ini kosong, pasukan kaum bin Walid naik ke atas membunuh pasukan pemanah ini sehingga benteng umat muslim itu sudah tidak ada lagi. Jadi penyebab kekalahan umat Islam adalah karena tidak taat pada perintah Rasul. Pasukan pemanah ini Bapak ya. Jadi ini seperti indah haluan yang awalnya kaum muslimin menyerang kaum kafir Quraisy dari dua arah, tetapi di sini. Iya, bersama ya. Karena didesak dari dua arah Bapak Ibu, Rasulullah lari sampai ke belakang ini Bapak Ibu. Sampai ke belakang rumah ini, di situ ada tempat yang dibikin tempat Rasulullah beristirahat. Jadi karena didesak dari dua arah, Rasulullah diamankan oleh Ali bin Abi Thalib sampai ke arah kaki gunung Uhud. Di situ ada dibikinkan semacam musola. Di situ riwayat yang mengatakan di situ Nabi Muhammad beristirahat. Iya, karena merasa dikepung oleh kaum kafir Quraisy, didesak, akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat lari sampai ke kaki gunung Uhud belakang itu, Pak. Ustaz, apa sih latar belakang terjadi perang Uhud? Latar belakang Pelajaran anak SD kan gitu nanyanya. Iya. Apa terjadi latar belakangnya awalnya begitu? Iya. Bisa terjadi perang Uhud. Iya, balas dendam karena kekalahan dari perang Badar. Iya. Betul. Oke. Penyebabnya sifat balas dendam karena kalah dari perang Badar, Pak Ibu ya. Dari kaum musyrikin itu ya. Iya, kaum musyrikin itu ingin Kenapa balas dendam. diambilnya di Bukit Uhud ini, Ustaz? Ini wahyu Bapak. Tadi sudah saya ceritakan ada dua pendapat ya. Ada satu pendapat bilang berperangnya di dalam Madinah, ada satu pendapat lagi bilang
berperangnya di luar Madinah. Ya, Nabi Muhammad sendiri lebih condong ke pendapat yang pertama, berperang di dalam Madinah, sedangkan ada sahabat lain yang mendesak untuk berperang di luar Madinah. Nabi Muhammad sudah tahu bahwasanya akan terjadi sesuatu. Tapi ini kan skenario yang Allah, Bapak Ibu. Iya, untuk kita mengambil pelajaran bahwasanya penting taat kepada pemimpin. Bapak Ibu ya, penting taat kepada pemimpin. Kalau seandainya pasukan pemanah ini taat, tidak turun dari bukit itu, insya Allah kaum muslimin tidak akan dikepung, Bapak Ibu ya, karena benteng pertamanya ini. Iya. Karena ketidaktaatan pada Rasul ya. Iya, karena ketidaktaatan pada Rasul. Yang harus diingat juga dalam peristiwa perang Uhud ini ada 3 sahabat yang harus kita ingat. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, pemimpin perang, Amirul Syuhada. Para yang syahid pemimpinnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Semua umat manusia yang merasa syahid nanti ketika masuk dalam surga, pemimpinnya itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Julukannya adalah pimpinan para syuhada. Yang kedua yang harus kita ingat, ada sahabat yang mulia namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah duta pertama Islam. Sebelum Nabi Muhammad sampai ke Madinah, duluan sahabat yang Nabi Muhammad utus untuk menyampaikan dakwah di Madinah. Ya, jadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah utus duluan sahabatnya untuk mengabarkan apa itu Islam. Yaitu siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini julukannya duta pertama Islam. Yang ketiga adalah ada sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ini adalah sahabat Nabi Muhammad yang ketika wafat dalam keadaan junub, dalam keadaan mandi besar, sehingga siapa yang memandikannya? Malaikat. Ya, karena ketika peristiwa perang Uhud, malamnya itu Hanzalah itu menikah, mohon maaf, menggauli istrinya. Ketika mendengar kabar bahwasanya besok Rasulullah berperang, Hanzalah segera meninggalkan istrinya menuju ke perang Uhud dan belum sempat bersuci. Jadi siapa yang memandikannya? Itu malaikat. Iya. Yang kedua Mus'ab bin Umair, ini Bapak Ibu mungkin bisa baca kisahnya. Ini sahabat yang Masya Allah banget. Dari sahabat yang paling kaya, yang paling ganteng, yang paling baru pakaiannya, yang semuanya ada, kesempurnaan ada di Mus'ab bin Umair. Tetapi ketika beliau memilih masuk Islam, beliau tinggalkan semuanya. Iya, nanti bisa dibaca kisah Mus'ab bin Umair, Bapak Ibu ya. 3 sahabat yang harus diingat: Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Hanzalah radhiyallahu anhu. Ustaz, apa benar pernah makam Sayyidina Hamzah itu digali kemudian harum? Iya, Oh, kita itu ke benar. kuburannya sekarang. Oke. Iya, fadhol. Nah, itu pemirsa sudah diterangkan oleh Ustadz Akbar tentang sejarah perang Uhud. Iya. Kalau boleh kita simpulkan tadi Mohon maaf, tadi ada yang menanyakan, Cukup tadi itu bagus. bangunannya apa? Kita lihat itu madrasah Hamzah bin Abdul Muthalib Ibtidaiyah, sekolah menengah dasar. Iya, gabung ya, Raudatul Atfal dengan SD, sekolah dasar. Diabadikan namanya Hamzah bin Abdul Muthalib karena ikonnya Jabal Uhud ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Ya, untuk menghargai jasa beliau dibangunkanlah sekolah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada siswanya Ustaz. Ada siswanya. Bapak Ibu. Jadi ada Rajatul Afdal, Unsanawiyah, Ada Raudatul Aliyah Atfal juga. sana Ibtidaiyah, Ibtidaiyah. Raudatul Atfal sekolah dasar. Oke. Terus ada yang menanyakan juga tadi itu masjid apa? Itu Masjid Syuhada Uhud, dibangun 2015. Iya, itu namanya masjid untuk mengenang jasa-jasa para syuhada Uhud. Iya, tidak ada anjuran kita salat sunnah 2 rakaat, tidak ada, yaitu hanya mengenang jasa mereka saja yang sudah syahid. Tahun berapa dibangun? 2016. 2000. Taman Nabi. bertepatan dengan umroh kita dengan Om Jikra ya, 2016 bangunnya masjid itu. Waktu itu belum ada, Iya, 2016. jadi dalam proses kita kan umroh pembangunan. 2016 ngajak Om Jikra. Nah itulah sedang dibangun masjid di depan makam Syuhada Uhud ini. Iya. Al-Mu'al Fatiha.
Bismillah, Bapak Ibu silahkan mendekat. Ya, ini adalah Maqbarah Uhud, perkuburan syuhada Uhud. Ini kalau di Indonesia seperti perkuburan massal. Ya, di Arab Saudi ini Bapak Ibu, perkuburan itu tidak ada batu nisannya. Jadi tanah lapang begitu. Tujuannya apa? Agar kita berziarah, kita mendoakan untuk semuanya. Iya, kita doakan untuk semuanya. Kalau di Indonesia kita berziarah hanya mendoakan untuk satu orang. Iya. Kenapa dibentuk begini? Agar kita berziarah untuk mendoakan semuanya. Izin sama-sama ikuti saya, kita ucapin salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada'a. Ya syuhada Uhud. Uhud. Insyaallah. Insyaallah. Nahnu Lahiqun Lahikun. ya syuhada Uhud Ya syuhada Uhud. min ashabi min ashabi Rasulillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasallam wa nahnu wa nahnu ma'akum. ma'akum. Sama-sama boleh kirimkan Al-Fatihah. Dalam ajaran agama Islam tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Kuburkanlah di mana dia wafat. Iya. Jadi yang ini adalah perkuburan syuhada Uhud. Mereka wafat di sini, mereka dikuburkan di sini. Iya. Kenapa tidak dikuburkan di Baqi? Karena mereka meninggal di sini. Iya, itu pertanyaan jawabannya. Kenapa Hamzah bin Abdul Muthalib, Mus'ab bin Umair, Hanzalah tidak dikuburkan di Baqi? Rasulullah menganjurkan dikuburkan di sini. Iya. Jadi ketika dikuburkan itu, mohon maaf Bapak Ibu, bisa dibaca di buku sejarah, banyak sahabat yang mohon maaf dimutilasi Bapak Ibu ya. Dimutilasi karena rasa dendamnya, sakit hatinya kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin. Yang terkenal kisahnya itu Hindun. Hindun itu suaminya Abu Sufyan. Ayah kandung Hindun, anak laki-laki Hindun itu terbunuh di perang Badar oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi karena rasa keselnya, rasa kecewanya terlalu berat, maka Hindun itu memutilasi sahabat yang mulia Hamzah bin Abdul Muthalib, mengambil hatinya, membelah kupingnya, membelah hidungnya. Iya, nauzubillah ya. Bahkan karena banyak sahabat yang dimutilasi itu, membuat kaum muslimin itu repot untuk mengkafani, untuk menutup, bukan mengkafani, menutup ya. Ketika dalam satu riwayat Nabi cerita, ketika Nabi ingin menutup kakinya Hamzah, kepalanya kelihatan. Ketika ingin menutup kepalanya, kakinya kelihatan. Karena itu terbatas Bapak Ibu ya. Ustaz, ini tadi sahabat yang dimakamkan di 70. Ustaz, ini udah Iya. jadi pemakaman yang sudah tertutup, tidak jadi pemakaman umum lagi ya? Enggak, ini hanya untuk syuhada Uhud. Sudah, Ustaz. Iya, bukan perkuburan umum. Iya, jadi sudah ditutupkan selain dengan Baqi. Iya. Kalau Baqi itu Masih- memang sampai sekarang masih ada tempat ya. Iya. Termasuk Ma'la juga Ma'la juga masih bisa dibuka masih ya? bisa. Dari waktu peperangan Ustaz, setelah peperangan itu apa langsung dikubur atau setelah ada beberapa waktu baru? Iya. mereka dikubur? Selesai terjadinya perang, mereka dikumpulkan, dilihat ini siapa, langsung dikuburkan di hari tersebut. Oke, Iya, silakan. Iya, ketika tahun 2015 terjadi banjir di kota Madinah, sehingga menyebabkan para jenazah syuhada Uhud itu naik ke atas. Iya. Jadi kubur naik ke atas karena air masuk ke dalam tanah. Iya, terus Gubernur Madinah mengumpulkan semua ulama-ulama di Madinah. Ini bagaimana? Ini mau diapakan? Apakah jenazah ini dipindahkan ke Baqi atau tetap di sini? Keputusan dari ulama dan gubernur tetap dikuburkan di sini ya. Tetapi ada satu yang mereka yakini bahwa ini adalah jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika dibuka masih segar, itu ada di video di YouTube itu, kalau saya nggak salah ya, masih segar, dalam keadaan tersenyum, ya. Dan itu membuktikan kepada kita bahwasanya jenazah orang syahid itu dijaga jasadnya itu sampai hari kiamat. Maksudnya dijaga itu tidak dimakan oleh cacing, ya. Dagingnya awet, tidak dimakan oleh cacing, tidak disentuh oleh tanah. Dan harum Tidak, darahnya ya. Mungkin Ustaz. kalau dari ilmu logika atau fisika yang kita pelajari, sains, semakin bertambah hari daging akan dimakan oleh cacing Bu ya. Tapi ini kan kuasa Allah ya, kita hanya Kuasa Allah. wajib mengimaninya saja.
Baik Ustadz, sudah cukup. Iya, sama-sama kita menuju bis. Oke, tadi sudah dijelaskan pula tentang pemakaman di Jabal Uhud ini ya, di Gunung Uhud, tentang perang Uhud. Dan latar belakang terjadinya perang Latar belakang dan terjadinya kenapa perang. terjadi kekalahan Iya, di Bukit betul. Uhud. Jadi Hikmahnya apa ya tadi hikmahnya ya? yang dapat kita ambil bahwa segala sesuatu itu harus turut perintah. Ya, turut perintah ya. Karena tidak turut perintah inilah menyebabkan bahwa kekalahan di perang Uhud. Satu, yang kedua kedisiplinan. Taat kepada Rasul sehingga Kedisiplinan. tapi diceritakan tidak ada yang apa ya, atau tidak ada yang kalah, dan gimana itu tadi ya? Kedisiplinan dalam artinya barang-barang yang hak dan batil Iya, itu tidak sembarangan betul. diambil. Rasulullah telah Rampasan perang memesan. ya. Iya, karena rasa keserakahan itulah dari kaum muslimin salah satunya yang bisa menyebabkan kekalahan dari perang Uhud. Betul. Baik pemirsa, kita masih saja berada di lokasi makam Uhud, makam syuhada, di mana para pengunjung banyak sekali yang datang berziarah. Dan ini salah satu bagian dari para mereka yang datang untuk ke tanah suci Mekah maupun Madinah. Salah satunya apabila di Madinah adalah Bukit Uhud, begitu Ya, aja. betul. Bukit Uhud di Madinah ini salah satu jarak tempat tempuhnya. yang harus dikunjungi ya. Iya. Setiap jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umroh. Ya. Hal ini dapat juga menimbulkan satu keyakinan pada diri kita bahwa apa yang ada di kitab Al-Quran itu benar-benar apa adanya. Ya, Bahkan dikatakan bahwa Bersirat, Bukit ya. Uhud itu salah satunya yang nanti ada akan ada di surga. yang berada di surga. Coba Iya. kita tanya kebenarannya dengan Pak Ustadz ya. Oke ya, untuk meyakinkan ini. Pak Ustadz, sambil jalan saya mau tanya, di dalam Al-Quran itu terkait dengan Bukit Uhud nanti ada di surga. Gimana penjelasannya Pak Ustadz? Iya, disebutkan Bukit Uhud itu berada di dalam surga, bukan di dalam Al-Quran, tetapi dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi ya, Iya, dalam hadis Nabi. yang mengatakan kelak nanti Gunung Uhud ini salah satu gunung yang berada di dalam surga. Oke. Tidak disebutkan di dalam Quran, tapi disebutkan di dalam hadis. Oke. Iya. Baik, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Mudah-mudahan menjadi satu keyakinan, menambah keimanan kita kalau bertakwa kepadanya. Amin. Untuk itu cukup sampai di sini. Kita akan kemana lagi nih Pak Ustadz? Kita akan ke Masjid Kiblatain. Kiblatain. Baik pemirsa, kita akan ikuti terus perjalanan kita ke Masjid Kiblatain. Iya. Ibu Bapak mohon maaf ditanya Ustadz, kenapa kita tidak berhenti? Karena kita naik bis, terbatas parkirannya Bapak Ibu ya. Iya. Masjid Kiblatain ini belum siap menampung seperti Masjid Kuba. Kalau Masjid Kuba area parkirnya lebih luas, tapi Masjid Kiblatain ini hanya terbatas Bapak Ibu. Jadi para pemerintah di Madinah ini menganjurkan barang siapa yang memakai bis agar hanya melewati saja. Iya, untuk menjaga kemaslahatan kita ya, agar tidak macet.